Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kawan kita berada di Cianjur ya, salah satu cabang perwakilan kami yang ada di kota Cianjur ya. Sebelum kita membahas tentang situs Gunung Padang ya, yang di pinggirnya hampir deket sih ya, dari situs Gunung Padang ditanami porang ya, ternyata juga tumbuh bagus. Dan ini adalah lokasi PT Paidi Agri Porang ya, PAP, yang berada di kota Cianjur, tepatnya di Jalan Cianjur Gunung Padang ya. Cianjur Gunung Padang, Jalan Cianjur Gunung Padang, Desa Sukadamai ya, Kabupaten Cianjur ya. Dan PT PAP sendiri sebagai penampung ya, penampung hasil panen dan juga melakukan penanaman porang yang untuk tahun ini kisaran 14 hektar yang PT PAP tanam ya, dan itu tersebar di beberapa tempat ya, bukan hanya di satu tempat, dan salah satunya di dekat dengan situs Gunung Padang ya. Dan PT PAP sendiri sudah bekerjasama dengan PT kami ya, sebagai wadah atau off-taker atau penerima hasil panen. Dan nanti untuk para petani di wilayah Cianjur bisa merapat untuk menjual hasil panennya ke mitra kami yang ada di sana ya, cabang kami di Cianjur. Dan ini lokasi untuk insya Allah di tahun ini ya sedang dalam proses untuk mesinnya, jadi pembuatan atau pabrikasi ya, pembuatan chip porang ya. Kemudian untuk suplainya juga melibatkan masyarakat yang bekerja sama, atau masyarakat petani maksudnya, yang bekerja sama dengan PT PAP dan juga mitra-mitra PAP yang ada di seputaran kota Cianjur, Sukabumi dan sekitarnya. Mereka mendistribusikan hasil panen ya ke PT PAP sini yang ada di Cianjur ya. Dan untuk tahun ini memang pembuatan chip dalam bentuk kering atau oven ya, ini sedang berlangsung. Dan kami bersama tim 2 hari lalu ya, 2 hari lalu kami berada ke sana, ke lokasi untuk mensurvei ya kesiapan dalam memulai untuk pabrikasi atau pembuatan chip porang ya. Dan beberapa tempat kita sempat masuk ke lokasi ya untuk mensurvei tanaman mereka, dan alhamdulillah juga luar biasa kawan ya. Memang untuk pembelian hasil panen ya memang diprioritaskan untuk kemitraan di bawah PT PAP, dan yang tentu saja sudah bekerja sama dengan PT kami yang siap untuk menampung hasil panen ya. Dan setelah kita berada di pabrikasi beliau, calon pabrik di PT PAP, kita bergeser ya untuk melihat kebun di dekat ini, situs Gunung Padang ya, atau situs Megalitikum ya. Jadi situs Gunung Padang ini dekat sekali dengan dengan Cianjur kawan ya. Jadi situs Gunung Padang ini merupakan situs prasejarah peninggalan kebudayaan Megalitikum di Jawa Barat ya.
tepatnya berada di perbatasan dusun Gunung Padang dan Panggulan ya, Desa Karyamukti, Kecamatan Cempaka, kabupatennya masih di Cianjur ya. Lokasi dapat dicapai 20 km dari persimpangan kota kecamatan Warukondang. Di jalan antara kota Kabupaten Cianjur kawan dan Sukabumi tepatnya. Jadi luas komplek utamanya kurang lebih 900 meter persegi ya. Terletak pada ketinggian 885 mdpl. Jadi dingin sekali kawan. Dan area situs ini sekitar 3 hektar luas ya. Tampak dari kejauhan ya. Itu adalah Gunung Padang ya. Jadi kami sebelahnya ya, untuk apa, kita tidak masuk ke sana tapi kita di sebelahnya ya. Jadi hampir dekat dengan Gunung Padang, tapi jalannya itu satu arah ya. Dan untuk penemuannya, laporan pertama itu mengenai keberadaan situs itu telah dimuat ya dalam buletin Dinas Purbakalaan tahun 1914 ya, sejarawan Belanda yang kala itu telah menyinggung pada tahun 1949 ya. Ini bisa jadi yang menemukan atau gimana ya. Setelah tahun 1979, 3 penduduk setempat itu melaporkan kepada pemilik kebudayaan atau Cempaka mengenai keberadaan tumpukan batu-batu persegi besar dengan berbagai ukuran ya, itu seperti balok-balok itu yang tersusun dalam satu tempat berundak ya, yang mengarah ke Gunung Gede. Dan selanjutnya bersama-sama dengan kepala seksi kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur pada waktu itu R. Andang Suwanda ya, dan mengadakan pengecekan ke lokasi tersebut. Untuk tindak lanjutnya adalah kajian arkeologi ya, sejarah dan geologi yang dilakukan oleh Puslit Arkenas pada tahun 1979 terhadap situs ini. Jadi lokasi situs ini berbukit-bukit curam ya, sulit dijangkau, kompleknya memanjang menutupi permukaan sebuah bukit yang dibatasi oleh jejeran batu andesit ya, besar, bentuknya persegi ya. Jadi kayak tumpukan batu manjang-manjang gitu. Anda bisa nanti searching di Google maupun di YouTube, itu ada. Situs ini memang dikelilingi oleh lembah-lembah ya, sangat dalam ya. Dan lokasi penanaman porang ini tidak jauh ya, hampir berdekat ya. Jadi bersebelahan antara, kalau dari lokasi kami itu bersebelahan ya, bukan di lerengnya Gunung Padang, bukan, tetapi sebelahan ya, dan dekat sekali, atau jalurnya itu juga sama mengarah ke Gunung Padang. Jadi perjalanan kami melewati perbukitan teh ya, dari pabrik PT PAF itu menuju ke lokasi ini jalannya berbelok-belok kawan. Jadi sepanjang jalan itu melewati perbukitan yang kanan kiri sudah ditanami teh ya. Dan lahan yang kami lihat ini tidak ditanami teh ya, dan ini dijadikan alokasi untuk penanaman porang ya, lokasi untuk penanaman porang. Nah, yang sebelah sana ya, sebelah sana itu kelihatan itu adalah
situs Gunung Padang ya, jadi bersebelahan ya. Jadi lokasinya dekat ya, satu arah, satu jalur untuk ke lokasi Gunung Padang ya. Jadi itu tadi sejarah singkat tentang situs Gunung Padang yang situs termasuk merupakan sejarah ya, prasejarah ya, situs prasejarah bukan situs sejarah. Jadi peninggalan kebudayaan megalitikum ya, jadi situs purbakala. Jadi batu-batu di sana bentuknya itu memanjang di balok-balok itu dan membentuk, dan dikabarkan juga kayaknya lebih tua daripada piramid yang ada di Mesir ya. Nah, ini masih menjadi perdebatan ya, antara kalau orang tahu itu piramid Mesir itu lebih lama ya, tapi ternyata pembuktian situs Gunung Padang ini jauh lebih lama malahan ya, seperti itu. Dan itu kita membaca sih dari berbagai sumber ya. Jadi ini lokasinya kawan, yang ditanam porang ternyata juga tumbuh bagus, cuma sayangnya gulmanya masih banyak, dan kemarin untuk bundutan itu karena terasirnya kurang sedikit ya, terlalu miring ya, tapi masih pertumbuhannya luar biasa bagus juga ya. Dan ada juga yang baru menginjak tumbuh karena dari faktor ketinggian MDPL nya terlalu tinggi, jadi pertumbuhannya agak lambat sih ya, tapi alhamdulillah sudah bagus luar biasa. Dari faktor ketinggian MDPL nya, jadi untuk pertumbuhannya ada juga yang baru mau tumbuh, dan ini mulai daunnya mulai mengembang sih. Demikian dari Cianjur ya, kita akan berkunjung ke Bogor, ke tempatnya Pak Sehono, dan di sana kita lihat nanti penata namanya porang seperti apa. Terima kasih, sekian dan salam dahsyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.